kita juga harus hati-hati. Lah, di antara kerapuan, nah itu hitam-hitam itu apa ya? Yang itu nyolok ya, ya Mbah, permisi Mbah. Cukup wingit dan cukup angker. Sebenarnya di sini menyimpan jejak arca raksasa. Arca raksasa yang sebenarnya sangat terbengkalai dan kurang terekspos. Masyarakat sendiri menamai arca reco wedok, reco wedok atau arca perempuan ya. Entah sebab apa dinamakan, konon katanya ada arca perempuan raksasa di sini. Bokongnya ini sangat besar. Bokongnya ini sangat besar, panggul dan pahanya ini sangat besar. Apakah memang juga sabdo palon ya? Saat ini kita menelisik ya jejak-jejak artefaktual yang sangat penting, tapi juga kita harus waspada karena kondisi suasana lingkungannya cukup wingit dan cukup angker. Sebenarnya di sini menyimpan jejak arca raksasa. Arca raksasa yang sebenarnya sangat terbengkalai dan kurang terekspos. Masyarakat sendiri menamai arca reco wedok, reco wedok atau arca perempuan ya. Entah sebab apa dinamakan, konon katanya ada arca perempuan raksasa di sini. Tetapi seperti inilah kondisinya. Coba kita keliling-keliling dulu ya. Nah, di sini memang ada semacam semak-semak belukar, cuman ada semacam villa yang terbengkalai. Nah, di sini tanpa lampu dan penerangan bertahun-tahun. Konon katanya juga dihuni oleh makhluk-makhluk astral ya, tapi kita juga tidak tahu. Kita mencoba menelisik jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Karena dalam catatan Ubaya Training Center di area ini juga semacam ada arca makara ya, atau semacam sosok kepala singa dari batu. Areanya coba di sini. Cuma di sini kondisinya sangat angker ya. Di situ coba ada hitam-hitam itu apa itu? Mbah, permisi Mbah. Nuwun sewu Mbah, permisi. Permisi Mbah. Permisi Mbah. Mbah, nuwun sewu. Rahayu, 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 permisi. Permisi Mbah, rahayu, rahayu, rahayu. Permisi, permisi. Ternyata ini sosok yang menyerupai apa namanya? Ular ini, ular raksasa ini. Nah, ini sosok seperti kepala apa namanya? Ini ya, unta ini ya. Ini kemungkinan tanaman pakis ini. Tanaman pakis. Nah, ini juga ada tanaman puring. Ya, kita harus waspada ya. Kemungkinan ini kan memang sangat rapuh ya. Kita juga harus hati-hati. Lah, di antara kerapuan, nah itu hitam-hitam itu apa ya? Yang itu nyolok ya. Ya, Mbah, permisi Mbah. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Lah, di sini ada bunga. Bunga warna merah yang sangat mencolok ya. Di antara bunga-bunga yang lainnya. Lah, disinilah itu dalam catatan Ubaya Training Center itu mengatakan ini adalah makara unfinished. Tetapi jika kita teliti dengan seksama ya, di sini memang jejak ini akan bisa jika kita menundukkan di bawah ini. Nah, di bawah ini. Nah, disinilah kita kemudian akan menemukan bahwasanya di sini adalah semacam apa namanya kepala singa. Nah, kepala singa. Ini kepala singa ya, yang diluk ini hidungnya yang sangat besar dan tomong ini hidungnya, dan di situ pipinya. Nah, ini dan matanya ini. Nah, ini tengkurap. Entah sebab apa kemudian arca-arca unfinished di sini itu banyak yang guling ya, banyak yang rebah. Entah sebab apa rebah-rebah seperti itu, ataukah tentang kekuatan alam, bencana alam, atau kekuatan manusia ya. Cuman Mbah, permisi Mbah. Nuwun sewu Mbah, nuwun sewu Mbah, permisi Mbah. Permisi Mbah, rahayu, rahayu. Rahayu Mbah, rahayu, permisi. Iya. Di sini akan kita mendapati arca-arca yang guling gitu ya. Termasuk konon katanya arca raksasa itu juga guling. Lah, ini jejak mungkin kolam ini ya. Nah, ini ya. Sangat wingit sekali ini rumahnya ini. Sangat wingit sekali. Kita juga hati-hati sambil mencari artefaktual yang sangat penting ya. Nah, di sini memang sangat terbengkalai gitu ya. Nah, ini. Ya.
Dimana kemudian ya jejak-jejak artefaktual yang sangat penting di sini dibangun sangat besar-besar. Sebenarnya lokasi ini itu tidak jauh dari situs Recolanang ya, Maha Aksobya, artinya Buddha ya, Buddha Siddhartha Gautama itu. Nah ini juga sangat wingit sekali, suasananya gelap, dan ini juga ada batu besar. Ini juga butuh penelitian lebih lanjut, apakah ini juga sangat berhubungan dengan sesuatu yang unfinished ya. Cuman kita langsung menuju lokasi yang sebagaimana petuturan warga, ada arca raksasa perempuan. Nah, memang jalannya di sini lumayan rumbut gitu ya. Nah, kita juga hati-hati, mungkin ada hewan-hewan pengganggu semacam ular gitu ya. Nah, ini pohon apa ini ya? Nah, ini pohon ketepeng ini. Nah, pohon ketepeng juga ada di sini. Nah, ini dibuat sayur oleh warga itu tanaman seperti ini. Ini sayur biasanya di salah satu warung Padang itu juga menggunakan pakis ya untuk masakannya. Banyak sekali pakis-pakis di sini untuk pakis sayur yang masih muda-muda ini. Nah ini, nah ini, nah coba memang suasana sangat rumbut lah. Dari kejauhan kita sudah lihat arca raksasa itu yang terkena matahari itu, yang bersinar itu ya. Nah itu arca raksasa. Arca raksasa yang konon katanya itu arca perempuan semata-mata didasarkan pada ikat pinggang yang masyarakat mengenalnya dengan kendit ya, kendit. Nah itulah kemudian diidentifikasi sebagai arca perempuan. Tapi kita coba lihat lebih jauh ya. Nah, ternyata di sini memang ada jalan setapak yang artinya arca ini sering dikunjungi ya, entah siapa gitu ya yang melakukan ekspor di sini, entah ekspor misteri atau memang masih diuri-uri ya. Nah ini pohon kopi juga banyak lebat, pohon pisang juga banyak ini, dan banyak pisang-pisang yang dibiarkan ternyata sampai matang, sampai dimakan hewan, sampai habis semua itu loh. Itu juga habis semua pisang-pisangnya. Artinya memang benar-benar terbengkalai ini. Buah pisang yang berbuah dibiarkan ya, tidak dipanen, dibiarkan. Pohon durian juga sangat besar di situ. Nah ini, lah di sini kita menemukan arca raksasa tersebut ya. Nah ini arca raksasa yang kurang terekspos. Nah kita mendengarkan banyak suara orang tertawa ya di dalam kegelapan hutan ini ya. Kayak orang-orang berbisik-bisik ngobrol gitu loh. Nah ini, coba kita sowan dulu ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga aktivitas kita tidak ada halangan. Al-Fatihah. Arcanya sosoknya seperti apa? Dari sini kita akan melihat bahwasanya ini adalah punggung yang kemudian masyarakat mengidentifikasi ini adalah ragam hias ikat pinggangnya ini sebagai kenditnya, yang artinya memang dianggap ini adalah arca perempuan dari sini. Artinya arca ini guling itu terbalik, yang itu bokongnya ada di atas, kepalanya itu putus entah kemana kepalanya, sehingga ini sampai lehernya, kepalanya tidak tahu kemana, mencelat kemana ya, atau mungkin pecah di sini ya, dan di sini ya. Nah kita juga coba ini apakah ini juga pecahannya ya? Apakah ini juga pecahannya ya ini ya? Nah ini ya. Nah, apakah ini juga bagian dari pecahan-pecahan itu ya, pecahan-pecahan kepalanya? Coba kita teliti dengan seksama ya. Jadi arca ini sangat luar biasa sekali. Jadi ini ada lengan atau kerat hiasan kerat lengan atas. Ini tangannya ya bersimpu ke sana. Nah ini kakinya, yang bawah itu kakinya. Nah ini adalah ikat pinggangnya. Nah, ikat pinggang atau dalam bahasa arkeologi namanya upawita ya, atau tali kasta. Upawita ini atau tali kasta. Lah ini. Nah, ini upawita karena ini menyamping ke sini. Lah ini dengan ini. Lah ini tangannya yang salah satunya. Lah ini terbalik. Lah ini ikat pinggangnya. Ini upawita dan ini ikat pinggangnya juga ada. Nah, cuman ini ada bulatan sama itu bulatan. Nah, di sini. Nah, di sini coba kita lihat lebih, karena memang di sini tidak terlalu banyak lumut ya. Di sini akan terlihat ada semacam benjolan-benjolan. Arca ini memang pahatannya itu ya. Berarti jejak pahatan alatnya itu sebenarnya
alat untuk memahat pada masa lalu itu tidak begitu besar. Jadi semacam mata pahat itu ya, itu sekian. Jadi dipahat perlahan-lahan ya, dengan sebuah alur waktu yang cukup lama juga, atau mungkin juga cepat. Lah ini itu benar-benar terguling gitu ya. Jadi ini itu bagian landasan ya, bagian bawah dari arca itu yang terlihat rata. Coba rayu sagung dumadi. Lah ini. Nah, kita akan mendapati bahwasanya di sini itu adalah bagian bawah ya, bagian bawah dari kemudian arca raksasa ini atau arca perempuan ya. Kalau memang ini arca Buddha yang ada hubungannya dengan arca lanang ya, yaitu arca laki-laki Buddha Maha Aksobya. Ini jika arca memang arca perempuan ini dipahat arca perempuan raksasa ya, ini kemungkinan adalah Avalokiteswara ya, atau kemudian semacam di Tiongkok itu dikenal dengan Dewi Kuan Im gitu ya. Nah, itu adalah seorang wanita Buddhis welas asih. Itu dinamakan Kuan Im atau Kuangkon, sedangkan kemudian di Jawa sendiri namanya Avalokiteswara, atau biasanya disebut dengan arca Kendedes gitu ya, yang sangat familiar dengan kecantikannya itu, atau arca Gayatri Rajapatni. Ini sosok wanita Buddhis welas asih, yaitu istri termuda dari Raden Wijaya pendiri Majapahit, atau juga kemudian nenek dari Hayam Wuruk ya, itu Gayatri Rajapatni yang pada masa usia tuanya juga menjadi seorang bhiksuni. Nah ini juga merupakan salah satu pelopor pendiri Majapahit dalam hal pemikir ulung, yaitu Gayatri Rajapatni, orang-orang yang dibalik kesuksesan kerajaan Majapahit. Lah semoga hal-hal seperti ini ya, ini sebenarnya sangat miris dan sangat kita itu. Kenapa ini tidak dibalik, diangkat, direkonstruksi, kemudian misalnya ditaruh di balai desa atau diselamatkan ya sebagai situs cagar budaya. Minimal itu ada registrasinya atau bukti historis di sini loh. Nah ini arca raksasa, benar-benar arca raksasa. Tadi landasannya ada selebar ini ya, sekitar lebarnya sekitar 4 kali 4 meter, sekitar 4 kali 4 meter lah lapisannya ini. Lah ini, nah ini bagian-bagiannya ini. Nah, apalagi karena tengkurap seperti ini gitu ya, kita benar-benar tidak mengetahui gitu ya. Nah, di sini kakinya, ini ada gelang kaki di sini. Nah, ini semakin misterius juga. Ini ada gelang kaki. Apakah posisi kakinya itu, apakah kok posisi kakinya itu tidak bersila ya ini ya? Bagaimana ini ya posisi? Semacam posisinya kaki kirinya medongkrong ini. Posisi kaki kiri medongkrong. Hah, ini semakin semakin kita jadi penasaran. Karena posisi kakinya, kalau posisi kaki kiri terlihat dari sini, itu medongkrong. Nah, ini medongkrong. Nah, ini posisi kakinya medongkrong. Nah, ini. Atau memang sangat misterius ya? Atau memang arca perempuan ini ada rumput ya? Coba kita bersihkan. Nah, ini kakinya medongkrong, kaki kiri ternyata. Kaki ini medongkrong, atau bokongnya ini sangat besar. Bokongnya ini sangat besar, panggul dan pahanya ini sangat besar. Apakah memang juga Sabdopalon ya? Disinilah kemudian sangat misterius ya. Apakah memang ini keberadaan Sabdopalon ya? Ini juga harus memang dibalik, diekskavasi nih ya. Nah ini, tangannya itu ke sana, itu kakinya itu medongkrong. Sedangkan kakinya yang kanan coba, nah ini tangan, kakinya yang kanan itu menyilah. Seperti semacam dwara pala. Ini semakin misterius ya. Ini banyak kemungkinan ya. Avalokiteswara, arca Buddhis perempuan welas asih, dwara pala, atau sosok Sabdopalon itu sendiri ya, yang menagih janji ya. Setelah 700 tahun keruntuhan Majapahit, maka Sabdopalon itu akan bangkit. Apakah dari sini ya jejak-jejak kebangkitan? Karena sejarahnya dusun ini merupakan dusun Kemloko.
Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di dalam Bukit Butak ini pernah ditemukan prasasti Butak yang menyebut namanya Sanghyang Kleme. Kemungkinan Sanghyang Kleme ini merupakan nama kuno dari Dusun Kemloko, Sanghyang Kleme. Sanghyang Kleme sendiri itu dan Kudadu itu sangat erat berkaitannya dengan 12 kesatria Singosari yang mendirikan diri ke Sumenep dan minta perlindungan Lurah Kudadu. Disitulah kemudian atas balas jasa Raden Wijaya ketika sudah mendirikan Majapahit, maka Lurah Kudadu diberikan status sima perdikan, bebas segala pajak dan pungutan dari Majapahit. Namun kemudian cuma 1 tahun sekali dikenakan membayar paraga sekar ya, semacam kemudian uang dharma gitu ya, untuk bangunan suci Sanghyang Kleme yang ada di sini. Kemungkinan area yang sangat luas ini dulu di Bukit Butak ini merupakan jejak apa namanya ya, jejak para resi ya, karena situs-situsnya itu tidak hanya Buddha tetapi juga Watu Dandang yang itu sebenarnya adalah apa namanya yoni, lingga yoni gitu ya. Kita juga banyak, artinya memang gunung ini itu semacam akademi karesian. Artinya orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang resi, kabuyutan itu hidup rukun dalam satu gunung. Itulah salah satu kemudian apa namanya kenapa Empu Tantular menulis dalam kitab Sutasoma itu Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Marwa. Berbeda-beda tetapi tetap satu ya, tidak ada kebenaran yang mendua. Ini salah satu kebijaksanaan pada masa Majapahit. Semoga kemudian hal-hal seperti ini tetap lestari ya. Semoga kemudian tetap lestari, jas merah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.